Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Latifah Tumila dari kelas 11 B1 absen 21. Di sini saya akan membahas 3 contoh soal pembahasan TKA mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yuk kita simak videonya. Di sini aku punya soal pertama yaitu penggunaan gawai pada anak usia dini telah menjadi perhatian serius pada psikolog pengembangan anak. Terus yang nomor 2-nya, sebuah studi menyebutkan bahwa paparan layar gawai yang terlalu lama dapat menghambat kemampuan bicara dan interaksi sosial anak. Yang ketiganya, oleh karena itu orang tua sebaiknya membelikan gawai versi terbaru agar anak tidak ketinggalan teknologi. Yang keempat, batasan waktu atau screen time yang ideal untuk anak usia di bawah 5 tahun adalah maksimal 1 jam per hari. Nah, pertanyaannya, kalimat yang mengandung kesalahan logika atau argumen yang lemah dalam paragraf di atas adalah kalimat nomor. Nah, di sini kalian bisa lihat di nomor 1 membahas tentang bahayanya gawai bagi anak. Ini nomor 1. Penggunaan gawai pada anak usia dini. Sebuah studi menyebutkan bahwa paparan layar gawai hambat kemampuan bicara dan interaksi sosial anak. Nomor 1 sama 2. Nah, habis itu di nomor 3, di sini di keterangannya, oleh karena itu orang tua sebaiknya membelikan gawai versi terbaru. Jadi kata-kata paragraf ketiga ini nomor ketiga ini malah menyarankan orang tua untuk membeli gawai versi terbaru. Itu kan gak nyambung ya, gak logis, atau argumennya tuh bisa disebut juga patah karena tidak nyambung dengan bahaya yang dibahas sebelumnya. Jadi jawabannya adalah C. Nih kan yang ditanya kalimat yang mengandung kesalahan logika. Nih, jadi jawabannya nomor 3, berarti C. Yang kedua kita punya soal tentang pembelajaran daring selama masa pandemi menyisakan tantangan besar, terutama mengenai lost learning atau hilangnya sebagian kompetisi belajar pada siswa. Pemerintah memang telah membagikan kuota internet gratis dan meluncurkan kurikulum darurat. Namun, di lapangan, ketimpangan struktur digital antara kota besar dan daerah terpencil membuat bantuan tersebut tidak tersalurkan dengan merata. Terus, sikap atau pandangan penulis, pertanyaan tuh sikap atau pandangan penulis dalam teks di atas. Nah, untuk tahu sikap penulis ini, kita lihat dulu nih kata kuncinya. Di kalimat kedua, penulis memuji pemerintah. Nih, pemerintah memang telah kuota internet dan meluncurkan kurikulum darurat. Nah, tapi di kalimat ketiga ada kata namun. Ini namun. Ada kata namun. Diikuti kritik tentang ketimpangan di lapangan. Jadi, penulis mengapresiasi usahanya sekaligus mengkritik karena belum merata. Jadi, jawaban yang cocok untuk soal nomor ini adalah B. Mengapresiasi hukum pemerintah tetapi mengkritik ketidakmerataan di lapangan. Yang ketiga, soal ketiga itu, bagiku sawah ini adalah garis hidup. Bisik kakek sambil menatap hamparan padi yang mulai menguning, namun di balik bukit itu raungan mesin pengeruk tanah milik perusahaan raksasa sudah terdengar sejak sebulan lalu. Kakek tahu tidak lama lagi warna hijau dan kuning di desa ini akan digantikan oleh abu-abu beton. Nah, pertanyaannya, frasa digantikan oleh abu-abu beton pada kutipan cerpen di atas melambangkan. Di soal ini kita diminta mencari arti simbolis. Kata sawah dan padi
sawah dan padi melambangkan alam atau desa, sedangkan mesin pengeruk ini dan abu-abu beton adalah simbol dari bangunan gedung, pabrik, atau perkotaan. Jadi, kalimat digantikan oleh abu-abu beton artinya sawah tersebut akan berubah alih fungsi lahan menjadi kawasan industri atau perumahan. Nah, di sini yang paling pas jawabannya itu adalah C. Alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perkotaan. Segitu aja yang bisa saya bahas dan semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.